Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, sudah lama saya tidak bikin konten ya, baru sempat sekarang ini bikin konten ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support channel YouTube saya. Saya sedikit mau cerita sama teman-teman perantau yang sama-sama merantau, yang meninggalkan anak di kampung, ninggalin anak ke orang tua, ninggalin orang tua juga gitu ya. Pengalaman yang bikin saya agak sedikit terasa hati gara-gara anak saya ya teman-teman ya. Anak saya ini umurnya 9 tahun dan dia sudah mulai memberontak teman-teman. Jadi barusan anak saya ini aktif jenisnya aktif, dia suka kesana kemari gitu. Dia perempuan, umurnya 9 tahun. Dia suka jalan sana jalan sini pakai sepeda gitu ya, sama teman-teman, bukan sama teman-temannya sih, sama keponakan saya yang satunya, sama tetangga saya ya juga. Jadi saya nasihatin anak saya, nak, kamu kalau nggak sekolah, kalau habis sekolah duduk di rumah, nonton TV tidur, nonton TV tidur, makan tidur, nonton TV, sekolah tidur, nonton TV, itu aja. Aku bilang sama anak saya. Jadi kalau kamu tidak mengikuti apa yang saya bilang, kamu mau ngikut siapa lagi? Saya bilang kayak gitu. Jadi kerjanya Dede itu cuman makan tidur, sekolah, ngaji, itu aja. Umurnya 9 tahun teman-teman. Jadi anak saya ini bilang gini, Dede salah terus, nggak ada benernya, katanya gitu. Berani anak saya ngomong kayak gitu teman-teman. Umur 9 tahun loh. Jadi di sini saya mau bilang sama teman-teman, kalau misalnya ada anak kecil, saya udah terlanjur di Malaysia. Karena keadaan saya di kampung itu tidak mungkin bisa, kalau untuk makan lepas lah kalau di kampung itu. Cuman kalau untuk lebih itu nggak bisa, nggak bisa nyimpen. Jadi ada untuk teman-teman yang udah punya anak di kampung, ditinggalin, kalau boleh cepat-cepat pulang. Saya teman-teman ya, saya mau, insya Allah saya pulang tahun depan, karena anak saya semakin membesar teman-teman. Anak saya semakin besar, mustahil saya di sini terus. Ada simpanan kan, nggak ada simpanan kan, harus pulang. Karena anak saya sendiri takut dengan anak saya teman-teman. Mendengar dia mengomel kayak gitu itu saya takut. Salah terus, aku salah terus, nggak ada benernya kan. Dan pas itu dia ngomong kayak gitu, dia nggak mau video call lagi sudah. Dia udah nggak mau video call lagi. Dia lari ke rumah abang saya, karena rumah abang saya ini dempet-dempetan dengan rumah ibu saya. Nah gitu. Dan anak saya ini tinggalnya ya kalau nggak sama ibu saya ya sama abang saya, karena abang saya ini anak-anaknya udah besar semua, udah pada besar semua. Jadi abang saya ini sangat sayang sama anak saya gitu. Jadi kemarin itu anak saya ini mengadu kalau ngaji di rumah abang saya ini kena cubit sama ini katanya. Kalau di surau ya sama aja, di surau kena pukul juga kalau nggak tahu. Saya bilang gitu sama anak saya, saya nggak mau ngaji di sini, saya mau ngaji di surau aja. Di surau itu teman-teman banyak teman-temannya di surau itu banyak teman-temannya, jadi kemungkinan dia akan lebih aktif di sana karena teman-temannya ada semua. Jadi itulah, kalau kita jauh dari anak itu, ini yang harus kita hadapi teman-teman. Karena anak saya yang pertama dulu membesarnya juga tidak dengan saya. Jadi beda antara anak ada dari kecil udah dididik sama orang tua dengan anak yang dari kecil ditinggal orang tua, itu sangat beda sekali teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang online, yang ada keluarga, anak masih kecil, jangan ditinggalin. Kesian anaknya. Dia jadi menjadi krisis kepribadian. Krisis kepribadian untuk anak seumuran anak saya itu jadi krisis kepribadian. Jadi dia merasa kurang kasih sayang ya juga dari saya. Saya menyalahkan diri saya tidak menyalahkan orang lain. Karena saya lama di sini nyari duit,
Ya seperti yang saya bilang selalunya, di kampung itu saya susah teman-teman, nggak ada kerjaan, jadi saya merantau lah ke sini. Karena saya ada tanggungan orang tua yang sudah sepuh, yang tidak bekerja lagi, jadi saya menjadi tulang punggung gitu loh teman-teman. Tapi saya tadi sudah chat adik saya minta tolong anak saya, karena sekarang anak saya ini umurnya masih 9 tahun, masih bisa dibimbing, insya Allah masih bisa dibimbing. Saya bilang sama adik saya, saya minta tolong sama kamu ya, karena kamu yang di sana gitu. Bla 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 gitulah. Saya ngomong sama adik saya itu. Jadi itulah teman-teman, kalau teman-teman ada anak kecil di kampung ya, kalau bisa jangan ditinggal merantau lama-lama lah. Pulanglah. Karena anak itu semakin besar, semakin beranjak dewasa itu semakin belajar teman-teman. Oh ini gini, tergantung dari lingkungan juga. Karena lingkungan anak saya ini jenisnya orang yang dari mana-mana itu datang ke rumah saya, karena rumah saya bersebelahan dengan masjid. Jadi teman-temannya itu banyak. Diajak teman-temannya ke sana, Jadi itulah efek akibat dari teman-temannya juga gitu loh. Saya nggak nyalahin anak orang, cuman anak saya ini umur 9 tahun ini IQ-nya, otaknya itu masih mau main, memberontak. Dan dia memberontak itu belajar dari teman-temannya juga kemungkinan. Karena anak umur 9 tahun ini memang proses membesarnya itu cepat belajarnya itu cepat. Itu makanya insya Allah saya akan pulang tahun depan karena anak-anak saya makin besar. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang merantau, pulang, jangan lama-lama, kasihan anak-anaknya. Karena nanti anak-anaknya itu mempunyai sifat yang tidak kita jangka setelah kita pulang. Karena kita lama merantau, anak-anak di kampung membesar dengan kakak, dengan adik, ataupun dengan orang tua kita, abang maupun saudara-saudara yang lain. Didikan saudara dengan didikan orang tua sendiri itu nggak sama. Jadi ya gitu. Ya mestilah anak sendiri sama anak saudara, apalagi anak orang lain, mestilah beda cara mengaturnya, itu pasti beda, ya kan? Kalau anak sendiri ya namanya anak sendiri ya kan, isi perut sendiri. Dengan keponakan itu tidak sama, memang tidak sama. Nggak boleh dipungkiri itu memang tidak sama. Allahu Akbar. Saya rasanya mau nangis teman-teman, dengar anak saya begini. Ya Allah, ini akibat anak saya ini jauh dari saya pikir begitu tadi. Ya teman-teman ya, teman-teman online semuanya, kalau punya anak yang ditinggal dari kecil itu jangan lama-lama, cepat-cepat pulang, kasihan anaknya. Kasihan anaknya tidak memperolehi kasih sayang dari orang tua. Dan kemungkinan kalau saya pulang juga saya akan balik lagi ke sini dan bawa anak saya ini teman-teman. Tapi anak saya ini sekolah ngaji nggak bisa, di sini nggak. Aduh, di Malaysia itu susah, masa mau ditinggal kerja, iya kan? Masa mau dibawa ke kerjaan, kan nggak mungkin. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman online semuanya cepat pulang kalau ada anak. Kasihan anaknya. Biar ada kasih sayangnya. Contohnya anak saya udah bisa melawan, umur 9 tahun udah bisa melawan. Aduh, itu anak saya loh, anak saya. Saya nggak ngomongin anak orang lain.